Hai, kembali dengan saya Hendra Chen di channel Breakthrough Academy. Sebelum kita bahas bagaimana sih caranya mengubah kemalasan menjadi kesuksesan, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Boleh nggak sih malas? Ada yang bertanya seperti itu. Namun sebelum kita kupas, saya tertarik dengan kata-kata Bill Gates. Bill Gates pernah ngomong begini, cara tercepat untuk menyelesaikan sesuatu adalah minta orang malas melakukannya. Awalnya saya bingung. Kemudian setelah itu saya berpikir betul juga ya. Orang yang malas akan berpikir bagaimana caranya ini pekerjaan selesai secepat mungkin. Ya ternyata di sini malasnya juga ada gunanya ya. Oke, nah bagaimana kalau malasnya itu dalam jangka waktu yang lama atau malasnya ini nggak produktif? Mari kita kupas satu persatu alasan kenapa orang malas. Yang pertama, alasan orang malas yang pertama adalah karena dia kurang termotivasi. Ya, dia tidak menemukan sebuah motivasi dalam dirinya, dia tidak menemukan sebuah daya dorong, daya tarik untuk membuat dia melangkah. Rasanya kok capek, rasanya kok lelah ya, rasanya nggak mau ngapa-ngapain. Pernah nggak Anda alami hal tersebut? Nah, khusus untuk Anda yang pernah dalam kondisi seperti itu, ingat nggak ketika Anda, contoh ya, Anda sudah mungkin pulang kerja, capek, atau mungkin sudah selesai melakukan sesuatu, sebenarnya Anda sudah pengen istirahat. Tiba-tiba ya, ada gebetan Anda, chat Anda, temenin nonton dong. Pertanyaan saya, siapa yang langsung buru-buru berkemas, ya buru-buru berdandan dan langsung pergi? Hilang kemana capeknya? Saya yakin capeknya masih ada, tapi kok ada energi yang baru karena dia mendapatkan sebuah tujuan. Inilah kekuatan dari impian, inilah kekuatan dari tujuan. Jika orang malas karena dia kurang termotivasi, tugasnya adalah mencari sebuah target, sebuah goal, sebuah impian yang membuat hidupnya kembali bergairah. Sebuah impian, sebuah goal yang seksi, yang bisa membangkitkan hasrat. Anda bisa cek video saya tentang 4 cara mewujudkan impian. Ya, di channel Breakthrough Academy juga. Kemudian yang kedua, orang malas itu karena kenapa sih? Yang kedua itu karena takut. Takut dianggap berbeda, takut dikritik, takut gagal, takut sakit, takut diomongin orang, ya. Padahal belum terjadi. Nah, ketakutan-ketakutan ini membuat dia tidak mampu melangkah. Ketakutan-ketakutan ini seperti menghalangi dia untuk maju. Padahal ketika dia maju, dia bisa sukses banget. Hidupnya bisa berubah banget 180 derajat. Namun karena ketakutan tersebut menghisap energinya sehingga ia tidak mampu melangkah. Anda pastikan nonton video yang saya siapkan, rahasia vibrasi, energi, dan frekuensi. Saya banyak membahas tentang energi-energi negatif seperti takut yang menghalangi. Oke? Kemudian yang ketiga adalah orang malas karena malu, ya, minder, merasa diri kecil, merasa nggak mampu. Dia bisa, gua mah nggak ya. Ini bukan gue banget, gitu ya. Nah, jadi dia sudah memandang dirinya kecil, oke? Sehingga ketika dia mengalami tantangan yang biasa saja, karena kecil, nggak mampu juga kemana-mana, ya. Ketika diminta untuk tampil, untuk perform, dia punya kemampuan yang luar biasa. Tapi karena dia melihat dirinya kecil, orang pun melihat dirinya kecil. Anda bisa cek video saya tentang bagaimana sih cara membangun kepercayaan diri. Oke? Dan pastikan Anda juga lihat video saya tentang rahasia vibrasi ya. Karena saya di sana juga membahas selain takut dan malu.
Nah, takut dan malu ini jika dalam jangka panjang sudah lama, cara paling cepat, cara terbaik menurut saya adalah diterapi. Emosinya diambil, ya, yang bikin traumanya diambil, yang bikin menghambat, yang bikin takut, bikin malu diambil. Itu cara paling cepat untuk melakukan sebuah transformasi, ya. Sampai kapan sih mau hidup dalam ketakutan? Sampai kapan mau hidup dalam rasa malu? Oke, kemudian yang keempat, ya, orang malas melakukan sesuatu karena mereka sudah comfort zone. Artinya, apa yang dia inginkan sudah dia dapatkan. Maksudnya, contoh, dulu nggak punya mobil, mau mobil, dan sekarang udah punya mobil. Ya udah, saya udah di posisi yang saya mau. Atau ada orang yang pengen di posisi tinggi, menjadi manajer, menjadi mungkin seorang direktur, dan dia sudah di posisi sana. Ya, dia sudah tidak punya tujuan lagi. Sehingga dia merasa untuk apa? Gue udah di puncak nih. Ya, gue udah capai posisi yang gue mau. Nah, biasanya mereka juga seperti raksasa yang tidur. Nah, bagaimana dengan orang di posisi ini? Ya, malas di posisi ini. Bagaimana supaya bisa bangkit? Yang ada dua. Yang pertama adalah bagaimana upgrade goalnya. Ya, mungkin punya mobil, ya, mobilnya mungkin mobil biasa. Nah, sekarang bagaimana dia upgrade goalnya? Misalnya mobil mewah. Atau mungkin dia sudah punya mobil mewah, bagaimana? Gue tambah aset. Bagaimana kalau gue misalnya contoh nih, beli obligasi, beli saham dan sebagainya dalam jumlah yang besar, menambah aset kekayaan. Ketika dia merasa itu kayaknya seksi banget, dia akan bangkit kembali. Ya, kekuatan dalam dirinya akan bangkit kembali dan dia akan terus melangkah, akan rajin kembali, akan sukses kembali. Nah, yang kedua yang bisa dilakukan adalah bagaimana dia meningkatkan visi hidupnya dia. Kalau sekarang udah punya segala-galanya, uang sudah banyak, harta sudah banyak, ya, rumah di mana-mana. Amin. Nah, sekarang bagaimana hidupnya bermanfaat? Oke? Hidup bermanfaat. Bagaimana uang saya bermanfaat? Bagaimana ilmu saya bermanfaat? Bagaimana pengalaman saya bermanfaat buat orang-orang yang lain yang mungkin memerlukan itu. Sehingga yang dikejar bukan uang lagi, namun sebuah kebermanfaatan. Oke, saya ulang kembali. Jadi kalau misalkan malas, ya, ada 4. Yang pertama itu karena kurang termotivasi. Cukup cari impian yang bikin Anda termotivasi, bikin Anda bergairah. Yang kedua dan ketiga itu malu sama takut. Oke, nah ini sebisa mungkin diterapi paling cepat. Dan yang terakhir adalah comfort zone. Untuk comfort zone, Anda bisa upgrade goal Anda yang lebih seksi gitu, ya, atau Anda upgrade visi Anda sehingga hidup Anda lebih bermanfaat, menjadi saluran berkat buat banyak orang. Oke, saya tunggu sharingnya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe.